Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menaklukkan tantangan 2022. Hari ini merupakan penghujung dari tahun yang dalam konteks kebangsaan betul-betul melelahkan di satu sisi, tapi sekaligus menyemburatkan semangat kebangkitan di sisi yang lain. Yang terakhir ini penting karena esok kita sudah mesti mulai merajut hari di tahun yang baru, tentu dengan tantangan yang juga baru. Sebagai refleksi, penanganan pandemi COVID-19 jelas masih menjadi kerja paling berat yang harus dihadapi bangsa ini sepanjang 2021. Di tahun kedua gempuran pajebluk ini, kita sempat limbung ketika puncak transmisi gelombang kedua terjadi pada Juni sampai Agustus lalu. Kini muncul lagi varian Omikron yang kembali menuntut antisipasi cepat dan tepat. Secara umum, pandemi membuat Indonesia kehilangan sejumput kesempatan dan peluang untuk segera melesat mewujudkan mimpi dan target-target jangka pendek menengahnya. Namun bukan berarti langkah mesti terhenti. COVID-19 mungkin bisa menghambat, tapi dia tak boleh menghentikan gerak maju bangsa ini. Dengan keyakinan dan strategi yang tepat, negeri ini semestinya tak punya keraguan untuk keluar dari krisis. Dulu, COVID-19 mungkin melulu soal kisah pilu. Ketika penyebarannya menjangkiti lebih dari 4,2 juta rakyat, 144 ribu diantaranya meninggal dunia. Ketika sektor ekonomi real terhambat, UMKM menjerit, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jutaan lagi jatuh miskin. Akan tetapi, terbukti dengan kebijakan yang adaptif dan responsif, dampak pandemi relatif bisa diredam. Di sektor ekonomi misalnya, hingga triwulan 3 2021, Indonesia sudah mampu tumbuh 3,24%. Neraca perdagangan pun mencatat prestasi dengan torehan surplus selama 19 bulan berturut-turut. Namun, 2021 tak hanya tentang COVID-19. Itulah mengapa di awal tadi kita menyebut 2021 sebagai tahun melelahkan, karena di waktu nyaris semua fokus dan energi tercurah untuk menahan hantaman pandemi, pada saat sama Republik ini juga mesti menghadapi serangkaian kejadian, peristiwa, dan dinamika lain di luar persoalan COVID-19. Di daftar teratas, bencana alam mungkin menjadi salah satu yang paling menyita fokus perhatian lantaran intensitas kejadiannya yang tinggi dan jumlah korban yang besar sepanjang tahun ini. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, erupsi gunung berapi datang bertubi-tubi seakan menguji daya tahan negeri ini menghadapi dua jenis bencana sekaligus, alam dan non-alam. Lalu yang teramat memprihatinkan, tahun ini kejahatan dan kekerasan seksual begitu banyaknya terungkap. Bahkan menjelang tutup tahun muncul lagi kasus pemerkosaan biadab terhadap perempuan di bawah umur 14 tahun di Bandung, Jawa Barat. Ini betul-betul alarm tanda bahaya agar negara segera menyiapkan perangkat perlindungan yang pasti bagi setiap warga negara. Sangat disayangkan, kejadian-kejadian memiriskan itu terjadi justru pada saat rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS masih saja diperdebatkan dan tidak jadi disahkan belum lama ini. Pada 2022, tidak bisa tidak, rancangan Undang-Undang TPKS harus menjadi prioritas untuk disahkan demi menghentikan berbagai tindak kekerasan seksual di negeri ini. Ya, masih banyak sekali PR yang menuntut konsentrasi penuh agar dapat diselesaikan di tahun depan. Tantangan baru pun pasti akan bermunculan. Jangan sampai karena hanya berselang 2 tahun menuju pesta demokrasi 2024, pemerintah malah tak fokus kerja di tahun depan karena sebagian orang-orangnya malah sibuk memoles citra topeng politisinya. Ingat, di 2022
kita punya momentum sangat bagus untuk mengangkat asa dan semangat sebagai bangsa, yakni presidensi G20. Posisi itu punya makna amat penting karena Indonesia akan dinilai memiliki perekonomian dan sistem politik yang stabil sehingga mampu menjadi pemimpin dan membentuk kebijakan yang berpengaruh ke seluruh dunia. Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini merupakan penghujung dari tahun yang dalam konteks kebangsaan betul-betul melelahkan di satu sisi, namun di sisi lain sekaligus memunculkan semangat kebangkitan. Secara umum, pandemi membuat Indonesia kehilangan beberapa kesempatan dan peluang untuk mewujudkan mimpi dan target jangka pendek menengah. Namun bukan berarti langkah mesti terhenti. Inilah editorial Media Indonesia hari ini edisi Jumat 31 Desember 2021 dengan tema Menaklukkan Tantangan 2022. Bersama saya Indra Maulana. Kami juga mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 021-583-99100. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi, Bang Gauden, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Indra. Sebelum kita bicara tema editorial, kita bahas headline yang juga terkait dengan tema sebenarnya dengan editorial hari ini ya. Bang Gauden, ini ada tulisan dari cendekiawan Yudi Latif, reflektif mungkin sifatnya ya, kelahiran jiwa baru. Dengan kekuatan cinta kita songsong masa depan, dengan optimisme realistis, tak perlu terlalu kecewa dengan segala kegagalan. Dalam sekali ini sebenarnya Bang. Ya, soal cinta itu ada dua hal. Ya. Yang pertama itu cinta kekuasaan dan berlawanan dengan kekuasaan untuk mencintai. Nah, Ketika mencintai kekuasaan itu artinya kekuasaan itu mengabdi kepada diri sendiri. Itulah melahirkan korupsi, kecurangan-kecurangan itu berawal dari Cinta kekuasaan. mencintai kekuasaan atau mencintai kekuasaan. Tetapi kekuasaan mencintai artinya dengan mencintai, dengan kuasa, ada kekuasaan, kekuatan. mencintai orang lain sehingga melahirkan kebaikan bersama. Kebajikan-kebaikan ya. Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus ada kekuasaan untuk mencintai. Nah, itu penting sekali. Dan itu apa catatannya untuk 2022 terkait dengan tulisan reflektif dari Yudi Latif ini? Ya, ada hal menarik dari tulisan Yudi Latif ini untuk 2002. Walaupun di 2021 itu perjalanan bangsa itu penuh dinamika dan krisis, baik pandemi COVID-19 maupun krisis lainnya. Betul. Tetapi tetap harus ada harapan. Kata Yudi Latif di dalam tulisannya itu, dahan-dahan saja patah, tapi bisa tumbuh tunas Tetap baru. tumbuh, tetap tumbuh. Tunas baru. Karena itu harus ditumbuhkan tunas-tunas cinta untuk lebih berbagi cinta di 2022. Artinya ini sebenarnya mengajak tetap optimis dengan tantangan apapun ke depan, begitu ya? Betul. Mengakhiri sesuatu itu juga menandai satu permulaan, begitu ya? Betul. Baik, Bang Gaudens, kita lihat ke halaman kedua Media Indonesia hari ini terkait pergantian tahun juga. Kali ini beritanya adalah tentang tidak ada perayaan pergantian tahun. Saya kira ini memang langkah yang sangat tepat ya. Di himbauan dari pemerintah, beberapa kebijakan juga disampaikan terkait misalnya crowd free night, tidak ada kerumunan di malam pergantian tahun dan lain sebagainya. Tapi catatan di Indonesia seperti apa, Bang? Ya, ketika virus corona varian baru Omicron itu kian meluas di Indonesia, apalagi terjadi penyebaran lokal, itu artinya ada bahaya yang terus mengintai kita. Kalau kita ingin terus hidup, mesti mengurungi niat-niat untuk berhura-hura, berpesta pora di tahun baru. Tahun baru itu seperti kata Yudi Latif, baiknya kita gunakan untuk berefleksi. Di dalam refleksi itulah kita menemukan bintang penunjuk gitu. Bintang penunjuk di 2022. Kalau yang mau refleksi di jalan-jalan ditunda lah, refleksi di tempat di masing-masing dulu aja. Lebih gitu baik, ya. lebih baik berada bersama sanak keluarga di rumah
daripada di jalan hanya untuk menyebarkan virus. Untuk menyebarkan. Ya. Oke, baik. Nah, ini juga ada kaitannya sebenarnya dengan Nataru ya, Natal Tahun Baru atau pergantian tahun ini juga terkait dengan harga telur melambung karena permintaan tinggi. Ini kemarin pernyataan dari Menteri Perdagangan, ini lebih kepada yang terjadi kali ini sifatnya tahunan, tapi juga karena permintaan dari berbagai tempat seperti hotel, kafe itu meningkat permintaan telur itu, tetapi juga suplainya semakin sedikit karena alasan para petani gulung tikar, ternaknya gulung tikar. Ya inilah tantangan kepemimpinan untuk mencintai itu. Kita tahu bahwa di tahun baru itu selalu permintaan akan barang itu Pasti naik. begitu ya. Nah yang paling penting itu kan bagaimana kita mengantisipasinya. Seperti antisipasinya yang kurang. Seperti antisipasi yang kurang Ya. ya. Artinya ini kekuasaan untuk mencintainya perlu ditambah begitu ya? Perlu ditambah ya, dilipat gandakan. Ini memang kalau reflektif akhir tahun luar biasa kita. Ya. Oke, kita masuk ke tema editorial hari ini, Bang Gaudens. Menaklukkan tantangan 2022. Kalau kita baca lebih lengkap di Harian Indonesia hari ini, editorial hari ini sebenarnya adalah menyebutkan beberapa tantangan ya ke depan. Betul. Pertama pasti terkait pandemi dan penanganan pandemi termasuk dampaknya terhadap ekonomi tidak hanya kesehatan ya. Bang Gaudens, mungkin bisa kita mulai dari yang soal pandemi terlebih dahulu, Bang Gaudens. Ya pandemi itu kan melejit dia ya, dan krisis ekonomi itu mulai menjepit. Dan yang paling berbahaya di 2021 itu korban kekerasan seksual itu menjerit. Itu kita tahu misalnya ada sebuah kasus di Bandung, bagaimana seorang anak 14 tahun diperkosa rame-rame dan mau dijual. Ini kan tragedi kemanusiaan. Sangat tragedi. Yang mestinya kita harus atasi. Nah, problemnya itu, problem di 2021 itu yang mesti kita benahi di 2022 itu adalah kematian kemauan baik. Kematian kemauan baik. Ya, ada kemauan baik untuk mengesahkan rancangan undang-undang TPKS misalnya, tidak pidana kekerasan seksual. Tetapi kemauan baik untuk mengesahkan itu mati sehingga tidak jadi-jadi. Jadi mestinya untuk mengatasi persoalan di 2022 itu harus pada kemauan baik itu sendiri. Ini yang paling pokok untuk diperbaiki di 2022 ya. Secara esensial itu persoalan utama kebangsaan itu adalah kematian kemauan baik. Karena itu untuk mengatasinya hanya dengan kemauan baik itu sendiri. Atau dengan kata lain, semua orang-orang baik saatnya jangan berpangku tangan lagi gitu. Jangan hanya diam tidak cukup begitu ya. Diam saja tidak cukup. Diam saja tidak cukup. Baik, untuk lebih lengkapnya kita simak dulu ya tayangan editorial pada pagi hari ini, menaklukkan tantangan 2022. Menaklukkan tantangan 2022. Hari ini merupakan penghujung dari tahun yang dalam konteks kebangsaan betul-betul melelahkan di satu sisi, tapi sekaligus menyemburatkan semangat kebangkitan di sisi yang lain. Yang terakhir ini penting karena esok kita sudah mesti mulai merajut hari di tahun yang baru, tentu dengan tantangan yang juga baru. Sebagai refleksi, penanganan pandemi COVID-19 jelas masih menjadi kerja paling berat yang harus dihadapi bangsa ini sepanjang 2021. Di tahun kedua gempuran pajebluk ini, kita sempat limbung ketika puncak transmisi gelombang kedua terjadi pada Juni sampai Agustus lalu. Kini muncul lagi varian Omikron yang kembali menuntut antisipasi cepat dan tepat. Secara umum, pandemi membuat Indonesia kehilangan sejumput kesempatan dan peluang untuk segera melesat mewujudkan mimpi dan target-target jangka pendek menengahnya. Namun bukan berarti langkah mesti terhenti. COVID-19 mungkin bisa menghambat, tapi dia tak boleh menghentikan gerak maju bangsa ini. Dengan keyakinan dan strategi yang tepat, negeri ini semestinya tak punya keraguan untuk keluar dari krisis. Dulu, COVID-19 mungkin melulu soal kisah pilu. Ketika penyebarannya menjangkiti lebih dari 4,2 juta rakyat,
144.000 diantaranya meninggal dunia. Ketika sektor ekonomi real terhambat, UMKM menjerit, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jutaan lagi jatuh miskin. Akan tetapi, terbukti dengan kebijakan yang adaptif dan responsif, dampak pandemi relatif bisa diredam. Di sektor ekonomi misalnya, hingga triwulan 3 2021, Indonesia sudah mampu tumbuh 3,24%. Neraca perdagangan pun mencatat prestasi dengan torehan surplus selama 19 bulan berturut-turut. Namun, 2021 tak hanya tentang COVID-19. Itulah mengapa di awal tadi kita menyebut 2021 sebagai tahun melelahkan, karena di waktu nyaris semua fokus dan energi tercurah untuk menahan hantaman pandemi, pada saat sama Republik ini juga mesti menghadapi serangkaian kejadian, peristiwa, dan dinamika lain di luar persoalan COVID-19. Di daftar teratas, bencana alam mungkin menjadi salah satu yang paling menyita fokus perhatian lantaran intensitas kejadiannya yang tinggi dan jumlah korban yang besar sepanjang tahun ini. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, erupsi gunung berapi datang bertubi-tubi seakan menguji daya tahan negeri ini menghadapi dua jenis bencana sekaligus, alam dan non-alam. Lalu yang teramat memprihatinkan, tahun ini kejahatan dan kekerasan seksual begitu banyaknya terungkap. Bahkan menjelang tutup tahun muncul lagi kasus pemerkosaan biadab terhadap perempuan di bawah umur 14 tahun di Bandung, Jawa Barat. Ini betul-betul alarm tanda bahaya agar negara segera menyiapkan perangkat perlindungan yang pasti bagi setiap warga negara. Sangat disayangkan, kejadian-kejadian memiriskan itu terjadi justru pada saat rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS masih saja diperdebatkan dan tidak jadi disahkan belum lama ini. Pada 2022, tidak bisa tidak, rancangan Undang-Undang TPKS harus menjadi prioritas untuk disahkan demi menghentikan berbagai tindak kekerasan seksual di negeri ini. Ya, masih banyak sekali PR yang menuntut konsentrasi penuh agar dapat diselesaikan di tahun depan. Tantangan baru pun pasti akan bermunculan. Jangan sampai karena hanya berselang 2 tahun menuju pesta demokrasi 2024, pemerintah malah tak fokus kerja di tahun depan karena sebagian orang-orang yang malah sibuk memoles citra topeng politisinya. Ingat, di 2022 kita punya momentum sangat bagus untuk mengangkat asa dan semangat sebagai bangsa, yakni presidensi G20. Posisi itu punya makna amat penting karena Indonesia akan dinilai memiliki perekonomian dan sistem politik yang stabil sehingga mampu menjadi pemimpin dan membentuk kebijakan yang berpengaruh ke seluruh dunia. Kami tunggu pendapat Anda di 021 583 99 100. Editorial akan segera kembali saat lagi. Menaklukkan tantangan 2022, ada sejumlah PR besar yang harus dihadapi bersama oleh bangsa ini di tahun 2022. Itulah topik editorial kita pagi hari ini. Saya sapa Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk memberikan pendapat, Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, Pak Ondo. Silakan, Pak Ondo. Iya, ada banyak tantangan di tahun 2022, tapi saya menggarisbawahi ada 3, yaitu COVID-19, G20, dan pembelajaran tatap muka. Menghadapi varian baru di tahun 2022 itu, saya yakin kita mampu menaklukkannya. Kita sudah lulus ujian di tahun 2021. Jangan terlambat mengantisipasi, kemudian cepat merespon, prokes diperketat, rakyat taat, target vaksin tercapai, dan booster disiapkan. Bila demikian kita mampu menaklukkannya. Tantangan menjadi tuan rumah perhelatan G20 di bulan November. Kita sebagai presidensi G20 harus serius mempersiapkan semua meeting-meeting yang direncanakan
dalam tahun 2022. Sebagai presidensi G20 kita harus dapat dan mampu menjaga nama baik Indonesia dengan tetap mengharapkan positif dalam pertumbuhan ekonomi kita dan meningkatkan investasi dan lain-lain. Recover together, recover stronger harus bisa terwujud. Saatnya 2022 sekolah-sekolah memasuki pembelajaran tatap muka. Tetap prokes, cerdas melihat situasi, cepat mengantisipasi. Hendaknya semua anak peserta didik sudah divaksin. Harapan terakhir, hadirnya obat vaksin, hadirnya vaksin merah putih, dan pandemi bisa berlalu di tahun 2002. Demikian harapan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo telah berbagi harapan bersama kami di penghujung tahun ini ya Pak Ondo. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kita beralih ke Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Pak Gaudensius. Nah, Selamat pagi. Silakan, menarik Pak. sekali. Memang betul bahwa 2022 nanti tantangan yang kita hadapi itu saya kira lebih besar dari tantangan yang sedang kita hadapi di tahun 2021 ini. Tetapi satu kata yang ingin saya katakan Bung Indra dan Pak Gaudensius untuk menghadapi tantangan ini adalah bangunlah soliditas. Artinya bahwa ke depan jangan lagi ada. Bencana alam pasti akan ada. Tetapi bencana kemanusiaan itu yang perlu kita hadapi. Seperti pemerkosaan, narkoba, dan lain sebagainya. Yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat. Itulah yang menjadi fokus kita ke depan. Selain kita harus menyelesaikan bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Nah, saya kira apa yang disampaikan Pak Ondo itu adalah bagian terpenting bagi kita di 2020. Tetapi masih banyak hal seperti yang saya sampaikan tadi untuk kita selesaikan. Karena inilah yang saya takutkan adalah bencana moralitas. Terjadinya pemerkosaan, korupsi dan lain-lain yang akhirnya mencicip habis kehidupan ekonomi bangsa kita. Itu saja barangkali Bung Indra, Pak Gaudensius. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Bang Gaudens, ini kan ada dua penelpon yang berbagi harapan ya kalau versi Pak Ondo tadi. Tapi menarik sekali juga apa yang disampaikan Pak Vence, kalau bencana-bencana alam mungkin saja masih ada terjadi, tapi yang paling harus dihindari adalah bencana moralitas, bencana kemanusiaan. Ya, karena itu saya sepakat dengan Pak Vence harus bangun solidaritas. Makna dari bangun solidaritas itu ialah persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan oleh bangsa ini. Jadi yang bisa menolong bangsa ini adalah bangsa ini sendiri. Bangsa ini sendiri ya. Tidak bisa kita berharap kepada bangsa lain. Betul. Nah, cara untuk menolong itu lewat gotong royong bahasa sehari-harinya. Pak Vence menggunakan istilah membangun solidaritas. Solidaritas itu membangun kekuatan sendiri secara bersama-sama. Itu intinya. Nah, apa yang diharapkan dari membangun solidaritas? Ya seperti yang kata Pak Ondo, kita berharap di 2022 itu ditemukan vaksin obat vaksin, bukan lagi vaksinnya tapi Obatnya begitu untuk COVID. Untuk COVID, dan juga ditemukan mulai diluncurkan misalnya vaksin merah putih yang selama ini kontroversial lah ya. Kontroversial, tetapi diharap-harapkan oleh banyak orang, walaupun ada kontroversi tetapi diharapkan oleh banyak orang. Nah, kalau kita mau memenuhi seluruh harapan yang disebutkan oleh Pak Ondo itu memang kita harus bersatu. Atau di awal kata saya tadi, ya kita harus merajut seluruh kemauan baik itu secara bersama-sama untuk membangun solidaritas sehingga harapan Pak Ondo tadi itu bisa terwujud begitu. Baik. Ya. Nah, kalau kita lihat salah satu yang disampaikan Pak Ondo ini adalah soal menyinggung sedikit soal presidensi G20. Ini juga disinggung di dalam editorial pagi hari ini ya, Bang Gaudens. Mungkin catatan terkait dengan presidensi G20 ini kan adalah satu momentum kesempatan membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa pemimpin gitu. Ya, penunjukan Indonesia sebagai presidensi G20 itu kan memperlihatkan atau sesungguhnya menunjukkan adanya trust, adanya kepercayaan dunia internasional, khususnya di negara-negara G20 itu terhadap Indonesia, bukan hanya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tetapi terkait dengan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Itu diakui oleh dunia internasional. Kalau kita ingin menjaga kepercayaan itu, itu artinya
kita harus menyukseskan pelaksanaan G20 itu di bulan November. Supaya bisa sukses, lagi-lagi saya meminjam istilah Pak Vence tadi itu, bagaimana kita membangun kesadaran bersama untuk membangun solidaritas. Tadi saya katakan, bukan bangsa lain kok, bukan bangsa G20 itu yang bisa membantu Indonesia, tetapi Indonesia harus dibantu oleh dirinya sendiri, masyarakatnya sendiri, tetapi dengan harapan kepemimpinan Indonesia di G20 itu atau presidensi G20 itu mampu menebarkan kasih kepada negara-negara lain. Gitu. Nah, artinya juga harus dimulai dari solidaritas, soliditas di dalamnya sendiri. Tetapi ini juga ada tantangan lain, Bang, karena 2022 itu semakin dekat dengan 2024, prosesnya bahkan sudah dimulai kalau tidak salah di 2022 kan. Walaupun jadwal pemilunya juga masih ada perdebatan, tapi kan intinya 2022 sudah mulai. Nah, ini bagaimana? Ini juga tantangan yang lain ya, Bang Gaudens ya. Ya, lagi-lagi sesungguhnya itu tantangannya itu pada bagaimana orang memperlihatkan kepemimpinannya. Apakah kepemimpinan itu tumbuh dari dalam dirinya untuk kebaikan bersama, atau kepemimpinan itu untuk semata mencari kekuasaan. Ada bedanya. Kalau dia semata mencari kekuasaan, ketika dia masih diberi tugas amanah untuk membangun bangsa ini dengan jabatan di dalam kabinet misalnya, tetapi dengan jabatan itu dia berkeinginan untuk mendapatkan kekuasaan di 2024, ya itu sih menurut saya politisi yang mesti berbenah diri. Politisi. Ya. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya ini tantangan ini juga yang mungkin terkait kenapa sih ini TPKS kok sulit sekali disahkan, yang kita singgung di segmen sebelumnya, dan ini menjadi penting. Nanti kita ulas lanjut ya setelah jeda Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia masih segera kembali setelah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gaudens, tadi kita sudah panjang membahas beberapa hal yang menjadi tantangan di 2022. Salah satu yang paling signifikan adalah tentang kemauan baik, terutama terkait dengan RUU TPKS dan lain sebagainya. Tentang pandemi juga pasti. Di situ muncul harapan kita semakin mampu menangani pandemi dengan baik, ditemukan obat dan lain sebagainya. Tapi kan kita dilihat juga di awal editorial ini disebutkan atau disinggung, ini hari terakhir 2021, tahun yang begitu melelahkan di satu sisi, tetapi juga memunculkan semangat di sisi yang lain. Di 2022 ini, apakah itu semakin besar semangat yang dimunculkan ini? Ya, tadi dikatakan bahwa salah satu persoalan di 2021 itu secara filosofis kita bisa mengatakan kembalinya peradaban primitif. Kembalinya peradaban primitif. Kalau kita berbicara tentang peradaban itu bagaimana kita menghormati manusia, tetapi di 2021 harus jujur kita katakan banyak sekali terungkap kasus-kasus bagaimana orang tidak mampu menahan nafsunya. Yang tidak mampu menahan nafsu itu kan binatang. Tetapi kita lihat dalam kasus terakhir itu seorang gadis 14 tahun di Bandung yang baru
kemarin diungkapkan itu sangat menyedihkan. Ada 20 orang memperkosa satu anak gadis berusia 14 tahun. Nah, dalam konteks ini kita berbicara tentang bagaimana hukum yang mampu menjerat para pelaku atau bagaimana hukum mampu mengayomi, melindungi korban. Nah, hukum yang ada itu belum terlalu cukup untuk melindungi korban dan menjerat para pelaku. Dalam perspektif itulah lahir tuntutan masyarakat agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Pada mulanya seluruh orang di Senayan itu rame-rame setuju. Pada mulanya. Tetapi pada akhirnya kita saksikan bagaimana kecewanya masyarakat terhadap perilaku politik sebagian anggota DPR yang tiba-tiba di tengah jalan balik kanan. Nah, balik kanan untuk tidak menyetujui rancangan undang-undang TPKS itu dibawa di dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Ini belum dibahas. Baru disetujui untuk dibahas saja. Sudah ada pertimbangan politik di sana. Pertimbangan politik ya? Pada titik itu kita harus katakan, memang perlu banyak orang-orang baik turun tangan menekan DPR agar segera menyetujui rancangan undang-undang TPKS ini menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Ini kan sudah dibahas dari sekian puluh tahun, udah 1 dekade keinginan untuk mengesahkan rancangan undang-undang. 1 dekade padahal ya? Itu artinya di tengah masyarakat muncul kesadaran bahwa bangsa ini membutuhkan alat atau instrumen hukum yang mampu membimbing bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Kalau tidak, kita akan selalu menjadi bangsa yang primitif karena tidak mampu mengendalikan hasrat gitu kan. Di dalam konteks itulah kita selalu menuntut mudah-mudahan di 2022 nanti rancangan undang-undang ini bisa disahkan. Jangan menunggu banyak lahirnya korban-korban baru ada kesadaran untuk mengesahkannya. Padahal kasus ini terus terungkap hampir setiap saat, setiap waktu ya di akhir-akhir ini ya, Bang Wadesanya. Yang menarik adalah di salah satu perbincangan di televisi, Bang, saya memperhatikan dialog dan salah satu anggota DPR itu menyebut bahwa saya menjadi curiga kenapa undang-undang ini buru-buru mau disahkan. Ini justru menjadi pertanyaan yang di mana tadi ketika yang awalnya tadi rame-rame setuju dengan rencana ini, tetapi ketika di perjalanan akhirnya ada pertimbangan politik di situ, entah ini kaitannya dengan 2024 yang semakin dekat, sampai mengatakan seperti itu. Ya, menjadi curiga kenapa ini buru-buru disahkan, itu kata-katanya, Bang. Justru yang harus dicurigai itu mengapa aspirasi masyarakat tidak terkoneksi dengan baik dengan DPR. Atau pertanyaannya, emangnya anggota DPR itu mewakili rakyat atau mewakili diri sendiri atau mewakili partainya? Karena kalau berbicara tentang berpartai itu berbicara tentang ideologi. Ada partai yang secara ideologis tidak mau menerima pengesahan rancangan undang-undang TPKS karena dianggap undang-undang ini akan melegalkan seks bebas. Ini sih harus tegas kita katakan ini pendapat yang sangat-sangat keliru. Tafsir yang salah ya? Tafsiran yang sangat jauh gitu, melenceng. Jadi ada jomplang konklusinya. Tetapi yang mau kita katakan, mestinya di dalam negara demokrasi dan itu yang kita harapkan ke depannya. Aspirasi masyarakat itu harus nyambung dengan Senayan. Kalau tidak nanti Senayan itu seperti berdiri di dalam pulau yang sepi tersendiri gitu. Karena terpencil dia terisolasi ya. Terisolasi karena dia menjauhkan diri dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Ya, jadi kemudian istilah wakil rakyat ini dipertanyakan begitu ya. Ya. Tapi ini semua adalah harapan yang dibungkus terkait dengan persoalan-persoalan yang akan dihadapi di 2022 tentu saja, Bang. Tapi memang semuanya itu adalah pasti ada kaitannya dengan political will. Karena itu kita masih concern juga tentang bagaimana tantangan politiknya. Semua agenda kegiatan kalau kemudian bingkainya adalah demi popularitas
pemilu 2024 ini akan menjadi sulit juga sebenarnya Bang Gaudens. Ya, karena itu kita harus merawat kemauan baik untuk membangun bangsa ini dengan baik dan benar. Kalau kemauan saja tidak cukup, harus ada baiknya di sana dan kemauan yang keras. Di 2021, kita harus akui kita mampu melewati banyak sekali persoalan. Bagaimana persoalan COVID yang melejit, bagaimana ekonomi yang menjepit, dan bagaimana korban kekerasan seksual itu menjerit. Tetapi secara bangsa kita tidak mampu melahirkan aturan-aturan regulasi yang bisa mengayomi semua ini. Mudah-mudahan di 2022 itu semua kemauan baik itu harus bisa disatukan menjadi istilah Pak Fenca tadi itu membangun soliditas. Membangun soliditas. Baik. Nah, mungkin terakhir Bang Gaudens sebagai sedikit penutup, soliditas yang tadi diharapkan salah satu penelpon kita Pak Fenca tadi, tantangan 2022 ke depan seperti apa? Kalau melihat sejarah kita pernah ada mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, ada keterbelahan terkait dengan politik kepemilihan umum. Mungkinkah itu masih ada mungkin residunya atau sisa-sisanya begitu, atau ini sudah tidak, itu sudah terlupakan masa-masa itu? Ya, mestinya sih sudah dilupakan. Tahun baru itu kan hanya pergantian tanggal ya. Sepertinya waktu itu terus berjalan seperti biasa. Abadi dia berjalan terus. Tetapi sebagai orang yang punya akal budi, hendaknya di tahun baru itu kita canangkan kemauan-kemauan baik yang akan kita raih. Hanya dengan cara itu kita punya jalan, punya bintang yang menuntun kita. Kalau pelaut di nelayan-nelayan di tengah malam itu kan hanya dengan melihat bintang mampu berjalan di arah yang benar. Mestinya seluruh niat baik ini mengajak kita menjadi bintang untuk menempuh jalan yang benar di 2022. Karena semua persoalan, tantangan pasti masih ada di depan, tetapi bagaimana kita bisa tertuntun dengan baik dengan adanya kemauan-kemauan baik. Dengan istilah Yudi Latif itu, gunakanlah cinta itu untuk kebaikan. Oke, baik, terima kasih Bang Gaudens Soehardi atas waktunya di editorial di penghujung tahun 2021 ini. Semoga apa yang kita bahas ini juga menjadi semangat menumbuhkan cinta tadi dan juga menumbuhkan kemauan-kemauan baik, harapan untuk menghadapi 2022. Terima kasih Bang Gaudens Soehardi. Selamat pagi, selamat tahun baru Bang Gaudens. Ya, selamat besok tahun baru. Oke Bang Gaudens, terima kasih. Di 2022 kita punya momentum sangat bagus untuk mengangkat harapan dan semangat sebagai bangsa, yakni presidensi G20. Posisi itu punya makna amat penting karena Indonesia akan dinilai memiliki perekonomian dan sistem politik yang stabil sehingga mampu menjadi pemimpin dan membentuk kebijakan yang berpengaruh ke seluruh dunia. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Metro TV,